Oke, salam jumpa Warta People. Kembali lagi bersama saya Fran Bernard dalam program podcast Warta Bicara. Kali ini saya ditemani dengan seorang sosok yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Kepala Dinas Perikanan Kota Palangkaraya, Ibu Indriarti Rita Dewi. Iya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore santai untuk kita semua. Oh iya, Bu, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan saya yang lain nih, Bu, saya pengen tanya dulu, Bu, kesibukan akhir-akhir ini apa sih, Bu? Iya, waduh, ini akhir anggaran ya. Iya. Triwulan 4 ini seperti dikejar. Jadi apa ini banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan karena terkait penyerapan anggaran untuk triwulan 4 ini harus kita selesaikan. Dan kemudian ada tugas-tugas lain yang memang diberikan oleh pimpinan yang harus kita laksanakan. Seperti kemarin ada Zoom terkait ketahanan pangan nasional yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden yang kerjasama dengan dalam rangka ulang tahun TNI Polri ke-78. Jadi kita hadir Zoom kemarin ya di kelompok tani di Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya. Oh, Jekan Raya. Ya di Jalan Betutu kemarin. Oh, baik. Iya. Banyak tugas-tugas dari pimpinan yang memang di sektor perikanan yang harus kita hadiri. Baik, kalau di tugas rutin ya. Di samping tugas kantor nih, Bu, kesibukan lain, Bu, sebagai seorang ibu rumah tangga. Waduh, kira-kira apa nih, Bu, kesibukan lain, Bu? Iya. Hobinya apa kayak di luar kantor ya, Bu? Baik. Jadi mungkin saya hobinya olahraga kali ya. Olahraga, wow. Iya, senam-senam aja, senam-senam ringan. Nggak yang berat-berat karena memang kadang-kadang Sabtu Minggu itu ada tugas yang memang harus kita laksanakan. Jadi baik, mungkin ya senam-senam dengan teman-teman grup-grup LD gitu. Baik. Ya. Mungkin itu saja sih, atau mungkin jalan sama-sama dengan suami kali ya. Karena banyak waktu yang habis di kantor, jadi perlu juga kita dengan keluarga. Betul, gitu. betul. Iya. Baik, Bu, di samping itu saya pengen tanya dulu, Bu, sebelum kita ngobrol lebih jauh latar belakang Ibu, kira-kira bisa nggak dikasih tahu ke penonton saya nih, Bu, latar belakang Ibu dulu seperti apa sehingga bisa sampai jadi seorang kepala dinas di hari ini, Bu. Aduh, memang luar biasa. Betul. Kalau saya merangkai ini memang dari bawah ya. Wah. Betul. Biasa. Saya awalnya memang tenaga kontrak. Saya selaku penyuluh koperasi. Jadi saya pegawai di Kanwil Koperasi Provinsi. Baik. Tahun 96 saya sebagai tenaga penyuluh lapangan. Baik. Ya. Jadi memang senang ngomong ini mungkin lah karena memang latar belakang saya juga sarjana ekonomi pertanian. Sosial ekonomi pertanian. Baik. Jadi saya kebetulan diterima sebagai tenaga kontrak di Kanwil Koperasi mungkin kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun saya di tenaga kontrak. Baru kemudian ada tes. Iya, ada tes ini nggak gratis langsung naik kita. Iya, betul. Kalau di koperasi ini harus tes dan alhamdulillah dari 25 10 yang lulus PNS dan saya masuk di antara 10 itu. Iya. Kemudian di tahun 2021 ternyata ada otonomi daerah. Jadi pegawai pusat harus ke daerah. Jadi kita akhirnya bergabunglah dengan Dinas Perindakop dulu tahun 2001. Ya. Nah, dari situ saya mungkin ya nggak stay aja di koperasi, saya di perdagangan pernah, kemudian di keuangan dan aset juga pernah, kemudian di koperasi, kembali lagi ke koperasi, dan di tahun 2019 baru saya di Kepala Dinas Perikanan Kota Palangkaraya. Memang basic saya sebenarnya ya bukan di perikanan karena saya pertanian ya. Baik. Dan S2 saya juga ekonomi bisnis. Jadi mungkin ya di salah satunya mungkin di perikanan ini dari hulu ke hilir kita bicara bisnis juga di sini. Baik, ya, betul. Untuk pelaku usaha. Jadi alhamdulillah saya juga dipercaya oleh pimpinan untuk memimpin di Dinas Perikanan di tahun 2019. Wah, kurang lebih 4 tahun berarti sudah jadi kepala dinas. Wah, luar biasa, Bu. Iya. Oh ya, Bu, saat Ibu sebagai seorang kepala dinas perikanan, Bu. Betul. Apa saja sih, Bu, tupoksi dari Kadis Perikanan? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara tusi, otomatis kita akan naik ke atas ya. Baik. Jadi naik ke atas ini kita melaksanakan tugas dari visi misi Bapak Wali Kota tentunya. Jadi Bapak Wali Kota salah satu misinya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui smart ekonomi ya, ekonomi cerdas. Betul. Jadi ekonomi cerdas. Jadi Dinas Perikanan tentunya mengikuti dari visi misi Pak Wali dan misi Dinas Perikanan sendiri mewujudkan sektor perikanan yang berdaya saing unggul ya, tentunya memanfaatkan sumber daya alam yang sustainable, berkelanjutan dan ramah lingkungan yang jelas ya. Ini yang penting sekali karena kita kalau
memanfaatkan sumber daya yang ada itu kalau secara sporadis otomatis akan punah. Baik. Dan ekosistem juga akan rusak. Jadi kita tentunya pinginnya sustainable, berkelanjutan. Baik. Dan ramah lingkungan. Itu salah satu visi misi dari Dinas Perikanan. Oh, kalau saya boleh tanya, tadi Ibu menyebutkan smart economy. Iya, betul. Contohnya apa ya Bu? Di bidang perikanan nih terkhususnya Bu? Iya. Perikanan ini kan ada, salah satunya adalah pelaku usaha ya. Betul. Pelaku usaha di sektor perikanan. Artinya kita meningkatkan UMKM ya. Tapi UMKM di Dinas Perikanan ini tidak dalam bentuk perorangan seperti di perdagangan atau industri, tetapi dalam bentuk kelompok. Nah, kelompok ini namanya adalah kelompok pengolah dan pemasaran. Salah satunya ini kita bicara usaha ya, kita bicara bisnis. Betul. Nah, di Poklasan ini tentunya akan mengolah berbagai macam olahan ikan yang bervariasi. Nah, di sini kita bicara meningkatkan pendapatan keluarga, mensejahterakan keluarga. Termasuk di bidang apa ini budidaya ikan. Di situ kan kita bicara bisnis, meningkatkan ekonomi juga untuk pendapatan masyarakat. Kemudian di sektor tangkap juga sama, mencari ikan kan gitu. Nah, tentunya akan menghasilkan uang dalam mencari ikan itu kan gitu. Iya. Luar biasa Bu. Nah, betul. Bagaimana perkembangan sektor perikanan di Kota Palangkaraya Bu dalam beberapa tahun terakhir dan langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan produksi ikan dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Palangkaraya? Iya. Jadi kalau kita bicara produksi, memang saya sebelum tahun 2019 memang dengan 5 tahun ke depan ini luar biasa. Artinya mengalami peningkatan terkait produksi ya. Jadi kalau bicara produksi nanti mungkin ada statistik yang harus kita sampaikan. Kalau saya hafal satu-satu produksi ya susah, ini nggak bisa di luar kepala. Nanti ada catatan tertentu yang memang artinya dapat meningkatkan produksi. Artinya setiap tahun lah kurang lebih ada kenaikan 4%. 4%? Jadi iya. Jadi posisi di tahun 2022 untuk produksi ikan tangkap itu sudah kurang lebih 6 ton lah per tahun. Ya, kemudian untuk budidaya kurang lebih 28.000 ke atas ton per tahun ya. Iya. Untuk daerah Palangkaraya. Palangkaraya aja. Iya. Jadi sebagian memang produksi kita itu banyak lari ke Katingan, ke Gunung Mas gitu ya. Jadi langkah-langkah yang telah kita lakukan juga selama ini 5 tahun ini sudah luar biasa. Artinya untuk meningkatkan produksi otomatis kita akan bicara bantuan. Ya, artinya kita bicara memberikan stimulus lah untuk para masyarakat. Artinya stimulus ini untuk meningkatkan produksi. Misalnya perikanan tangkap. Nah, kita memberikan alat tangkap yang ramah lingkungan tentunya. Kita membantu para nelayan alat tangkap ramah lingkungan ini otomatis akan meningkatkan produksi di sini. Yang tadinya dia mencari ikan yang ke sana kemari misalnya. Nah, ini bisa stay menaruh alat tangkap di tempat yang memang ikannya banyak kan gitu. Nah, dari situ otomatis produksi ikan juga akan meningkat. Nah, kemudian terkait nelayan yang memang pekerjaannya melaut. Ya, seperti di Kereng Bengkira itu nelayannya tidak suka menangkap ikan yang memang menggunakan alat tangkap. Dia sukanya melaut masuk ke dalam karena memang ikan-ikan itu sampai ke hulu-hulu. Gitu. Nah, dia perlu sarana prasarana berupa perahu. Nah, ini kita beri bantuan perahu untuk para nelayan. Nah, ini salah satu untuk meningkatkan produksi otomatis ya. Artinya dengan dia semakin jarak jauh yang dia tempuh dan dia mencari tempat-tempat ikan yang memang di hulu ada, nah itu otomatis akan meningkatkan produksi. Itu di bidang penangkapan ikan. Kemudian kalau di bidang budidaya untuk masyarakat kalau di kolam darat ya, di kolam darat otomatis kan perlu kolam terpal, ya, kemudian perlu bibit, perlu benih, kemudian perlu pakan dan gitu. Nah, ini kita ada bantuan setiap tahun. Kita memberikan bantuan kepada masyarakat terkait meningkatkan produksi itu, termasuk memberikan bantuan benih, pakan, kolam terpal dan itu yang kita berikan kepada masyarakat. Berarti itu tadi sebagian dari program-program di Dinas Perikanan Kota Palangkaraya. Betul. Jadi salah satu program dan kegiatan yang memang sudah kita laksanakan dan langkah-langkah strategis yang sudah kita laksanakan dalam rangka meningkatkan produksi. Dalam rangka meningkatkan produksi. Artinya dengan begini produksi akan meningkat setiap tahun. Kalau boleh saya tahu program-program Dinas Perikanan sendiri Bu, apa aja ya Bu? Iya, baik. Di Dinas Perikanan ini ada 4 program yang harus kita laksanakan. Yaitu 1 program perikanan budidaya. Kemudian ada program perikanan tangkap. Kemudian ada program pengolahan dan pemasaran
olahan ikan. Oh, apa ini Bu programnya? Jadi ini P4 ya, program pengolahan ini. Nah, ini tadi yang telah kita sampaikan bahwa kita ada masyarakat yang memang ingin berusaha di sektor perikanan dalam rangka olahan ikan. Jadi ikan itu tidak harus dimakan secara ikan segar saja, kemudian dipepes, digoreng kan gitu ya, dibakar. Ternyata ikan itu juga bisa diolah. Berbagai macam olahan yang memang mempunyai nilai atau value yang sangat bagus dan tentunya bergizi kan gitu ya. Seperti kerupuk-kerupuk ikan. Nah, betul. Jadi kita ada amplang, kemudian kita ada abon ikan, kemudian kita ada nugget yang semua berbahan dasar ikan. Termasuk ada empek-empek ikan. Ya, itu semuanya produk-produk olahan. Nah, ini termasuk di dalam bidang P4 tadi, pengolahan pemasaran pengolahan ikan. Iya, salah satunya itu. Salah satunya. Betul. Apalagi program nah, kemudian satu lagi yang tidak kalah penting adalah pengawasan sumber daya perikanan. Pengawasan sumber daya perikanan. Jadi kita perlu ada pengawasan terkait stok ikan ya. Jadi kalau ikan ini tidak kita awasi ternyata, ternyata banyak manusia atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab melakukan kegiatan yang secara sporadis illegal fishing mungkin terkenalnya di viralnya itu illegal fishing, menangkap ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, contohnya kalau illegal fishing itu seperti apa Bu? Cara nangkap ikan yang salah? Nah ya, jadi makanya kenapa kita dalam rangka meningkatkan produksi itu kita selalu memberikan alat tangkap yang ramah lingkungan agar masyarakat itu menangkap sesuai dengan alat-alat yang ditentukan oleh undang-undang ya, undang-undang. Jadi illegal fishing ini menangkap ikannya menggunakan bom, kemudian menggunakan setrum. Yang kebanyakan ini memang setrum sih. Jadi setrum itu bisa juga akan merusak ekosistem karena dia menggunakan getaran, pakai genset. Kemudian keramba-kerambanya di pinggir sungai itu otomatis juga akan mati ikan-ikan itu. Jadi ini sangat merugikan sekali. Dan ikan itu akan memang ini masyarakat ya pinginnya cepat dan pinginnya banyak, tetapi merusak ekosistem dan merusak lingkungan yang ada jadinya di sekitar. Nah betul, tidak berkelanjutan, habis begitu saja. Apalagi kalau menggunakan bom bahan kimia, itu sungai itu tidak akan bisa kita restocking, kita lepaskan ikan yang segar kembali itu mungkin kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun baru bisa. Artinya betul. Lama juga. Jadi, iya. Nah, itu yang merugikan kita ya, merugikan anak cucu kita. Artinya harusnya ikan itu berkembang biak, kemudian kita restocking, kita lepas liaran ikan, ternyata dia akan mati karena mengandung bahan kimia. Mengandung bahan kimia. Jadi itu yang menjadi himbauan kita kepada masyarakat ya. Jadi kalau terkait sumber daya perikanan ini tidak bisa kita mengambil ikan, padahal bebas aja kita. Silahkan mengambil ikan, iya kan? Jadi tetapi itu tadi harus sesuai aturan. Kita punya Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 terkait perikanan. Kemudian kita juga Peraturan Wali Kota Nomor 29 tahun 2021 itu terkait sumber daya perikanan, pengelolaan sumber daya perikanan berbasis Pokmaswas. Kemudian kita juga ada juknisnya. Artinya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah strategis terkait pengawasan sumber daya perikanan. Nah, terkait masalah-masalah tadi, kira-kira untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Bu, seperti illegal fishing, overfishing, segala macam, dari pemerintah sendiri apa langkah-langkah yang sudah dikerjakan? Iya, baik. Jadi kita sudah melakukan peraturan wali kota tadi. Jadi kita membuat peraturan wali kota nomor 29 tahun 2021 terkait pengelolaan sumber daya perikanan berbasis Pokmaswas. Jadi pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan tidak bisa bekerja sendiri. Ya, jadi kita perlu peran serta masyarakat. Karena Dinas Perikanan ini pegawainya nggak mungkin 24 jam melek terus. Kan gitu. Nah, kita membentuk namanya Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas. Artinya di sini peran serta masyarakat diharapkan bisa mengawasi sumber daya danau sungai rawa kita. Pokmawas ini anggotanya bisa ketua RT, bisa RW, bisa tokoh masyarakat, bisa nelayan, bisa PNS. Artinya semua masyarakat harus bisa bertanggung jawab terkait sumber daya perikanan tadi. Jadi kita bentuklah Pokmaswas. Dan Pokmaswas ini juga dia akan diberikan sarana prasarana oleh pemerintah. Nah, jadi kita juga sudah artinya betul-betul konsen lah dengan pengawasan itu tadi. Jadi masing-masing Pokmaswas kita beri perahu. Kita beri perahu untuk mengawasi Sungai Danau Rawa.
Kalau misalnya perahu ini artinya Sungai Danau Rawanya sudah tenang, tidak ada, bisa dipakai untuk mencari ikan loh kan. Sudah kurang apa ini pemerintah ini membantu. Artinya masyarakat betul-betul harus bisa menjaga. Termasuk atribut ya, ada kaos, ada baju yang kita kasih yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka Dinas Perikanan, bisa juga memberikan atribut. Artinya Pokmawas ini seperti ya anggap aja seperti polisi gitu ya. Jadi dia mengawasi, jadi diharapkan masyarakat juga takut gitu. Takut. Dan selanjutnya kita juga ada tim koordinasi. Jadi kita ada tim koordinasi, tidak bisa kita bekerja sendiri ya. Kita berkolaborasi dengan berbagai macam di instansi terkait. Jadi mulai dari yang paling bawah ya lurah, camat, babinsa, babin kantipmas, kemudian polsek, sampai polres, sampai polairut ya, polairut polda. Pelanggar illegal fishing ini berarti bisa dipidanakan berarti ya? Pasti. Jadi itu jelas ya di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 itu apabila melaksanakan kegiatan illegal fishing dipenjara ya, dipenjara 2 tahun, kemudian dendanya juga nggak alang-alang ini, miliar kita bicara. Nah makanya, jadi diharapkan betul-betul masyarakat itu tidak merusak ekosistem kita terkait sumber daya perikanan. Nanti kalau punah, mereka juga yang rugi kan gitu ya. Mereka juga yang rugi karena apa? Habis ikannya. Karena kalau apalagi menggunakan bahan-bahan kimia tadi itu 2 tahun 3 tahun baru bisa sumber daya perikanan ikannya itu bisa tumbuh lagi, bisa berkembang biak. Kalau enggak mati terus, kita kasih apapun mati kan, sayang gitu. Jadi diharapkan, makanya ini tegas sekali pemerintah dalam rangka pengawasan sumber daya perikanan. Iya. Dan pelang-pelang ini sudah kita pasang. Jadi pelang-pelang yang terkait illegal fishing. Artinya di situ ada aturannya, kemudian alat-alat yang harus digunakan kita pasang pelang di masing-masing yang memang rawan illegal fishing. Iya. Nah kalau kita berbicara tentang perikanan ya Bu, kalau misalnya masyarakat yang mau membudidaya ikan, melakukan budidaya dalam bidang perikanan, bisnis dalam bidang perikanan, itu support dari pemerintah itu selain menyediakan bibit atau seperti apa sih Bu? Kalau misalnya ada masyarakat awam nih, mereka nggak ngerti mesti mulai dari mana kalau mau pengen bisnis ikan nih Bu, mesti ngapain kira-kira Bu? Jadi dalam rangka tentunya meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan ya di sektor perikanan. Iya, Dinas Perikanan juga melakukan pelatihan, diklat ya untuk para pemula. Tentunya para pemula, artinya wirausaha baru di sektor perikanan. Jadi kita ada kegiatan diklat itu, salah satunya cara budidaya ikan yang baik, namanya CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Jadi yang memang betul-betul belum bisa melakukan kegiatan sektor perikanan, nah di situ kita lakukan pelatihan di cara budidaya ikan yang baik. Kita setiap tahun pasti dalam rangka wirausaha baru di sektor perikanan, termasuk yang memang sudah mempunyai usaha, karena ternyata setelah mempunyai usaha itu tetap harus kita lakukan pelatihan. Salah satunya terkait legalitas usaha. Jadi orang sudah berusaha ini, sudah diberi cara budidaya ikan yang baik, ternyata legalitasnya nggak punya. Nah, jadi kita tetap berlanjut. Jadi artinya yang memang pemula, kemudian setelah menjadi para pembudidaya, kemudian akan kita latih lagi terkait legalitas usaha. Salah satunya sertifikasi CBIB. Jadi tidak suka-suka mereka berusaha kan gitu ya. Harus sesuai dengan aturan, karena apa? Arahnya kita itu bisa global. Jangan yang hanya kita di sektor perikanan hanya di Palangkaraya saja kan gitu. Jadi kita harus bicara keluar. Ekspor, ya. Betul. Jadi kira-kira bulan Juli kita melakukan kunjungan kerja dengan Dinas Perikanan Kelautan Provinsi ke Jawa Timur. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, kenapa ikan patin orang Jawa Timur bisa mengekspor? Nah, padahal ikan patin itu terus terang aja itu adalah ikan lokal Kalimantan atau Sumatera. Kenapa Jawa Timur bisa mengekspor? Ini kan tanda tanya besar ya. Nah, itu salah satunya, artinya Dinas Perikanan punya PR ini. Artinya kelompok-kelompok budidaya yang sudah melaksanakan kegiatannya diharapkan bisa mempunyai legalitas usaha.
Itu salah satunya adalah tadi sertifikasi budidaya ikan yang baik. Rata-rata memang kelompok budidaya ikan kita ini ya sudah, kalau sudah budidaya ya sudah cukup di sini-sini saja. Artinya tidak punya motivasi untuk bisa ekspor. Karena kenapa produk kita justru dicuri dengan provinsi lain itu. Nah, itu yang menjadi tugas kita. Tapi kita juga tidak diam, kita tetap akan melakukan itu tadi, selain pemula, kemudian yang sudah berusaha akan kita lakukan pelatihan terkait sertifikasi budidaya ikan yang baik supaya kita juga bisa ekspor ikan patin atau ikan apapun yang lain. Tapi kalau misalnya ada pembudidaya ikan nih yang masih nggak ngerti pasarnya kemana, nah kira-kira mereka mesti ngapain nih Bu? Dijual kemana? Mereka masih nggak ngerti nih Bu. Apalagi buat ekspor kan, kayaknya saya nggak ngerti, apakah saya juga nggak tahu pasarnya kemana nih kalau diekspor nih dari pemerintah sendiri. Ngebantunya gimana? Lanjut itu karena kita sudah melakukan apa ini, kita kan akan melakukan kerjasama. Kita akan melakukan MOU kan gitu ya, kerjasama antar daerah. Sepanjang Pokdakan kita ini memang sudah mampu, sudah punya produksi yang diinginkan oleh pengekspor, otomatis kita harus akan memfasilitasi. Dinas ini hanya fasilitator ya. Jadi yang kunci utamanya adalah masyarakat sendiri, Pokdakan sendiri yang memang mau ya. Nah, nanti kita akan melakukan kerjasama daerah. Artinya kita akan dibantu oleh provinsi, artinya negara mana atau provinsi mana, kota mana yang memang perlu produksi ikan kita. Iya, tapi yang jelas kita harus ke dalam dulu kan gitu, ke dalam dulu. Artinya sertifikasi ini harus kita betul-betul kita tingkatkan, termasuk NIB kan, ini rata-rata mereka memang ini kekurangan kita ini, masyarakat kita ini ya rata-rata kan gaptek. Gaptek ya. Jadi terkait Android segala macam ini mereka perlu bimbingan perlu bimbingan dari dinas. Tapi kita juga ada ini yang membantu dinas ini, ada penyuluh perikanan. Ya, kita ada penyuluh perikanan yang membantu terkait perizinan, kemudian terkait sertifikasi, terkait pasar ya, terkait apapun itu kita ada penyuluh perikanan yang siap membantu di 5 kecamatan. Ada yang membantu mereka terkait juga misalnya perlu bantuan membuat proposal. Kan rata-rata nggak mungkin ini Pokdakan kita ini punya komputer ya, bisa ngetik. Nah, itu dia. Artinya ini kita membantu. Jadi luar biasa pemerintah Kota Palangkaraya membantu para sektor perikanan ya untuk bisa supaya keluar. Nah, sekarang kembali lagi ke Pokdakannya, masyarakatnya mau tidak kan gitu. Kita sudah memfasilitasi segala macam nih. Kalau memang masih nggak mau keluar juga, nggak mau. Nah, ini bukan salah dinas sih. Iya, artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita usahakan. Iya. Tapi kalau untuk kan sebelum kita keluar, tapi untuk untuk kebutuhan Kota Palangkaraya sendiri itu tercukupi nggak kira-kira? Insya Allah cukup. Justru malah banyak saya tanya Pokdakan kita itu produksinya dijual ke kabupaten sebelah. Iya, bisa Gunung Mas. Karena Gunung Mas sendiri bisa bilang kalau nggak ada dari Palangkaraya, mereka nggak dapat juga. Dia ikan segar kurang juga. Jadi sebagian memang produksi kita itu bisa ke Katingan dan bisa ke Gunung Mas. Iya. Tapi memang kebutuhan Palangkaraya berarti sudah tercukupi ya untuk ikan segar. Insya Allah tercukupi sekali kalau terkait ikan segar ya. Karena memang produksi kita setiap tahun meningkat. Iya. Baik. Nah, kalau saya pengen tanya kalau misalnya di sini kan setahu saya yang ikan-ikan yang lumayan pasarnya lumayan oke kan seperti ikan patin sama ikan nila. Ini saya kurang tahu kalau ikan-ikan yang lain kayak ikan lele itu untuk masarinnya di sini tuh lumayan oke nggak sih Bu, kira-kira Bu, untuk misalnya ada peternak ikan yang mau membudidayakan lele, kan lele lumayan gampang ya dibudidaya ketimbang patin sama nila. Nah, itu pasar di sini tuh lumayan oke nggak sih untuk ikan-ikan lele kayak gitu Bu? Justru malah yang saya lihat ya bantuan-bantuan tuh kebanyakan ikan lele. Gitu. Iya, ikan lele. Jadi itu tadi mungkin ikan lele ini bisa sampai ke kabupaten sebelah kan gitu. Kalau memang di Kota Palangkaraya sudah cukup. Artinya karena budidaya ikan lele ini maksimal 3 bulan sudah panen. Maksimal 3 bulan sudah panen, dan rata-rata kalau kita ke penyet ikan lele itu sekilo isi 7 isi 8. Artinya dalam waktu 3 bulan maksimal itu sudah bisa panen. Nggak terlalu yang seperti ikan patin harus yang berapa setengah kilo minimal atau 1 kilo ke atas baru bisa. Kadang-kadang ada kabupaten sebelah yang memang dia minta ikan patin itu 1,5 kilo, memang minta ada yang besar. Nah, kalau ikan lele nggak enak kalau besar. Jadi kalau penyetan itu cukup sekilo isi 7 isi 8. Jadi 3 bulan itu sudah bisa panen. Artinya bisa menghasilkan. Terkait pasar
Alhamdulillah, selama ini belum ada kendala. Iya, tidak ada permasalahan yang terlalu signifikan terkait untuk pemasaran, karena memang mereka sebelum memproduksi ya, sebelum melakukan budidaya ikan lele, mereka harus sudah tahu pasarnya. Iya, betul. Nah, betul. Artinya dan mau tidak mau mereka juga menjualnya juga ke tengkulak. Oh iya. Iya, artinya tengkulak ini juga ya di satu sisi memang ada yang bilang merugikan, tetapi di satu sisi juga menguntungkan kan gitu. Jadi ini mutualisme. Di satu sisi karena memang nelayan kita, kemudian budidaya kita perlu pakan. Betul. Nah, pakan ini kalau tengkulak bisa hutang. Artinya nanti kalau panen gitu ya, atau panen dia bisa tinggal memotong hasil tadi itu. Nah, artinya di satu sisi memang tengkulak ini katanya orang merugikan, tetapi di satu sisi memang sangat diperlukan oleh para pembudidaya. Ya kalau enggak kan nggak tahu jual kemana jadinya. Betul. Karena mau tidak mau semuanya memang bukan di Palangkaraya saja. Se-Indonesia itu pasti ada tengkulak. Betul. Karena tengkulak ini bukan dia juga bisnis kan, dia punya modal. Artinya membantu juga para pembudidaya, peternak kita. Nah, artinya gini, kalau memang saya sudah pernah tanya-tanya dengan para pembudidaya, kenapa mesti harus ke tengkulak kan gitu. Kita ini Bu kekurangan modal kan gitu. Rata-rata mereka modalnya jadi kalau perlu beli pakan kan gitu. Jadi terpaksa dia harus ke tengkulak. Artinya di tengkulak itu bisa hutang. Iya. Tetapi kalau saya arahkan ke ke bank gitu ya. Artinya hutang ini ke bank saja gitu. Mereka rata-rata kok tidak mau. Saya juga kurang ngerti. Gitu. Jadi lebih baik enak ke tengkulak. Apakah masalah legalitas mungkin Bu? Enggak. Kalau legalitas cukup kalau kita punya kartu kusuka. Ya, jadi ada dari Kementerian Kelautan Perikanan kita punya kartu kusuka untuk di sektor perikanan. Ini merupakan kartu legalitas usaha yang bekerja sama dengan bank. Artinya BRI ada, BNI ada, ya Bank Kalteng juga bisa. Artinya kartu kusuka ini bisa untuk pinjam uang. Baik. Iya. Nah, untuk pelaku bisnis perikanan yang pengen dapat kartu kusuka, kira-kira mesti kemana sih Bu? Nah, ini secara online memang. Online. Nah, tidak bisa kita karena ini kartu kusuka ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia. Nah, jadi ini secara online. Nah, kemudian nanti didaftar. Nah, penyuluh lagi yang akan membantu para nelayan, para pokdakan, para poklasar, pokmas-mas, semua yang di usaha yang di sektor perikanan semuanya adalah harus punya kartu kusuka. Itu merupakan kartu legalitas di sektor perikanan, legalitas usaha salah satunya. Biasa ya. Harus punya kartu kusuka kalau memang mau minta bantuan. Membantu banget sebetulnya karena iya, betul. Jadi di sektor permodalan terbantu, di sektor bantuan ya, hibah gitu kan. Sosial itu juga terbantu sekali. Jadi memang wajib hukumnya untuk di sektor perikanan harus punya kartu kusuka. Itu merupakan kartu legalitas. Berarti banyak sekali sebetulnya yang sudah pemerintah sediakan, terutama di bidang perikanan untuk bantuan kepada pelaku bisnis ini Bu ya? Iya betul, termasuk asuransi. Asuransi juga ada? Jadi asuransi ini dari kementerian ada, dari provinsi juga ada. Kan gitu ya. Nah diharapkan memang kartu asuransi itu stimulus ya. Ini sebagai perangsang saja 1 tahun dibayar premi. Baik. Untuk selanjutnya diharapkan mandiri kan gitu. Kan bergantian lagi. Jadi tidak hari ini misalnya ada 100. Nah diharapkan tahun depan itu yang 100 ini mandiri. Nah ada lagi 100. Diharapkan 200 ini mandiri, ada lagi 100. Nah, diharapkan seperti itu. Jadi jangan sampai ketergantungan dengan pemerintah. Jadi pemerintah ini memberikan perangsang, diharapkan masyarakat ini juga jangan minta terus gitu. Jadi harus mandiri kalau sudah mampu gitu kan. Jadi yang kita bantu bergilir lah. Jadi yang masih pemula kita bantu lagi, yang sudah punya usaha, punya modal kan gitu, diharapkan mandiri. Iya, karena ternyata banyak sekali bantuan yang sudah disediakan ya Bu. Iya, betul. Pemerintah ini sudah konsen sekali untuk masyarakat di sektor perikanan. Jadi tidak main-main sampai kepada kementerian. Baik Bu. Baik Bu, terakhir Bu, saya terakhir. Nah, kira-kira rencana jangka panjang dalam pengembangan sektor perikanan di Kota Palangkaraya apa sih Bu? Visi misi Ibu ya terutama Bu. Iya, betul. Jadi kalau kepingin saya itu ada udang sih. Udang? Iya. Udang di sini gede-gede sih Bu, setahu saya Bu. Nah, ya itu. Jadi saya pingin itu ada di Palangkaraya itu ada udang. Jadi ternyata ya pasar udang di Surabaya nih, karena saya orang Surabaya nih ya. Udang galah itu kayaknya perlu sekali kita kembangkan di Palangkaraya. Jadi PR saya itu pingin ada pengembangan
di sektor perikanan udang. Udang, ya. Iya, karena kita tidak ada laut. Jadi yang di Sukamara, Pangkalan Bun itu kan ada laut, jadi ada udang faname. Nah, saya pinginnya juga sebenarnya udang faname itu bisa di perairan darat, di sungai ya. Tetapi sepertinya kalau kita usahakan itu karena ini mengandung airnya harus asin. Betul. Artinya kita ada perlakuan prebiotik itu harus airnya harus asin. Betul. Nah, itu lebih mahal kali, jadi keuntungannya kecil. Baik. Tetapi saya pinginnya udang galah. Tapi kita harus riset dulu ya. Kita akan riset. Jadi pinginnya karena pasar itu bagus sepertinya udang galah. Ya. Karena kalau ikan ya sudah maksimal ya, lah. Ikan oke lah ya. Oke ya. Jadi ada sektor ikan lain yang sebagai pendamping ikan segar yang ada. Saya ingin mengembangkan udang galah. Karena kalau udang saya juga bisa. Ikan patin di Palangkaraya itu kualitasnya jauh lebih bagus ketimbang yang di Jakarta apalagi. Iya betul. Padahal kalau rasa ya enak rasa. Saya kan kalau makan ikan patin di Surabaya itu rasanya kurang enak. Iya, hambar. Enak di Kalimantan, betul. Nah, tapi kenapa dia bisa ekspor kan itu kan tadi ya. Nah, itu tadi. Nah, seperti udang galah juga pasarnya di Surabaya bagus nih. Tetapi pingin saya juga di Palangkaraya bisa lah. Jadi jangka panjang kita saya pingin ada pengembangan di sektor selain ikan segar kita ada udang. Entah nanti apakah udang faname atau udang galah, tetapi kita perlu riset dulu. Riset lagi. Nah, kita perlu melakukan riset dan mungkin kerjasama dengan Universitas Palangkaraya karena di sana ada Fakultas Perikanan ya yang memang bisa membantu kita nanti melakukan riset. Jangka panjang saya pinginnya udang sih. Jadi supaya adalah selain ikan kan gitu, ada udang. Karena selama ini udang ini masih impor gitu. Anggap aja impor di tetangga sebelah. Ngambil dari luar. Iya. Jadi yang ada ikan sungai tapi kan nggak terlalu banyak. Saya ingin ada ikan budidaya udang galah. Nanti mungkin kita kerjasama dengan Universitas Palangkaraya atau Universitas Kristen ya. Ada Unkrip juga yang memang bisa bekerjasama dengan kita untuk melakukan riset sama-sama. Kita punya tempat ini, kita punya tempat yang memang bisa untuk melakukan riset. Kita punya tempat, kita punya UPTD ya, Balai Benih Ikan yang bisa digunakan untuk riset. Dan kita punya hatchery yang untuk laboratoriumnya mungkin kita jangka panjang saya ingin ada udang di Kota Palangkaraya. Baik Bu, terakhir kira-kira pesan Ibu buat masyarakat Kota Palangkaraya yang mungkin mau bergerak dalam bidang perikanan, kira-kira Bu pesannya? Oke, baik. Jadi masyarakat ya yang ada di Kota Palangkaraya, jadi berusaha di sektor perikanan ini perlu proses. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung serta-merta gitu ya menghasilkan. Jadi perlu proses dan Dinas Perikanan akan terus membina dan mendampingi Bapak Ibu sekalian yang memang mau konsen berusaha di sektor perikanan dan berbagai bantuan dari pemerintah Kota Palangkaraya di Dinas Perikanan akan terus mendampingi Bapak Ibu sekalian sepanjang memang konsentrasi. Jadi jangan sampai dikasih bantuan 1 tahun 2 tahun selesai, tahun berikutnya bangkrut. Nah, saya pinginnya sustainable ya, berkelanjutan. Apapun itu berkelanjutan dan tentunya memang perlu semangat ya, perlu semangat dan apapun kesulitan para masyarakat akan kita bantu. Sepanjang memang masyarakat juga konsen juga terkait usahanya. Tidak di tengah jalan bantuannya habis pula usahanya. Kan gitu. Jadi pingin kita juga berkelanjutan sampai kepada anak cucu dan juga terkait pengawasan ya sumber daya perikanan, jangan sampai masyarakat juga mengambil ikan secara sporadis dengan melakukan illegal fishing supaya sumber daya air kita berkelanjutan dan sampai anak cucu kita sumber daya ikan kita juga akan ada terus, jangan sampai punah. Baik, mungkin itu sebagai harapan dari Dinas Perikanan, semoga masyarakat juga bisa mengindahkan ya, melaksanakan apa yang menjadi himbauan kita pemerintah Kota Palangkaraya, khususnya Dinas Perikanan Kota Palangkaraya. Baik, terima kasih Bu, terima kasih luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Sama-sama. Jangan bosan kalau kita undang lagi Bu. Demikian obrolan kami di Warta Bicara hari ini. Saya Fran Bernard, sampai berjumpa di Warta Bicara selanjutnya. Terima kasih. Sekali lagi makasih. Iya, oke.